kayak vlog greget banget. 2019, para pengrajin bata menemukan struktur bata di desa Kumitir. Ketika dilakukan ekskavasi, hasilnya sungguh mengejutkan. Struktur bata tersebut ternyata adalah merupakan sebuah dinding talut sepanjang 187 meter. Semenjak itu, arkeolog BPJB Jawa Timur kemudian secara intensif melakukan kajian di lokasi ini. Kemudian disusunlah hipotesis adanya dinding talut berukuran 312 meter kali 250 meter yang mengelilingi bangunan inti yang saat ini berada di area makam penduduk. 2020, Direktorat Perlindungan Kebudayaan mendanai kegiatan ekskavasi di lokasi ini. Para ahli dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu berusaha untuk menguak misteri situs Kumitir sebagai bagian dari rekonstruksi jejak peradaban dari Kota Raja Majapahit. Halo Mas Widi. Halo Mas Said. Ayo Pak, ayo Pak. Ya, silakan, Kita ikuti ini Pak perjalanan sama Mas Widi. Ayo Mas Widi, jelasin. Gimana ceritanya nih Pak Vidi? Ayo. Teruskan. Oh ini Pak terkendala. Ini sayang banget loh, ini data bagus banget ini. Jadi Iya. batanya berhias. Jadi kelihatannya seperti manusia gitu. Iya, kalau profil kaki Iya. sudah terlihat jelas di sebelah barat. Terus kenapa nggak diteruskan Pak? Terkendala pemilik lahan Pak. Kenapa? Kan bukannya udah deal. Setuju. Iya, di tengahnya menjadi tidak deal. Oh, begitu. Jadi barat sudah gini tapi gini lagi. Oh, berarti kita masih perlu Iya. pendekatan ya. Iya. Kok kamu cantik banget sih pakai masker warna pink? Kalau gini udah nggak cantik lagi. Brengosan ternyata. Ini kenapa dikasih kresek ini? Takut diinjak. Ini kan biasanya orang kalau ke sini langsung naik ke situ, tidak tahu kalau di bawahnya ada. Ya, kalau kresek nggak diinjak apa-apa. Jahat kalau itu, nggak boleh itu. Itu jebakan namanya. Sih, misi. Jebakan Batman. Sayang ya, itu bagus loh. Mana kakinya Mas Widi? Kaki Arca bukan kakimu.
Oh iya, seksi sekali. Gemuk. Oh, gemuk. Tambun. Cewek apa cowok? Ini kayak ada telur. Oh, cowok ya? Nggak tahu apa ini bagian dari pakaiannya atau apa, tapi yang jelas dia kakinya besar, pendek. Terus ini perutnya juga besar. Dari sini lihatnya dari sini. Kalau itu mendekati apa? Tokoh apa itu? Ya perkiraannya. Perkiraan Dari sini. Dari sini Pak Jack. Nah, ini Pak Jack, warga baru Jawa Timur. Halo, ini kepala BPCB Jawa Timur. Coba dibuka itu kreseknya supaya kita lihat. Nah, Nah, kalau memang sebelah situ mirip bentuk bagian kakinya ya. kaki Ya. naik sampai ke Iya. pinggang. Pinggang. Terus Oh, kayak model Semar itu. ya, Kayak gitu. perutnya Vidi lah. Misi Pak. bisa Pak. Ya, ini detailnya ya. Ini detailnya. Seperti ini kaki. Oke. Oh, kayak Mas Widi, Pak. Ya benar, perutnya. Ya ketika saya membohongi publik seperti itu. Pada tinggal ini masih ada bagian atasnya Enggak enggak? ada. Ya? Sudah. Emang sudah permukaan kan ini. Jadi bukan malam. Terus, Fit, cerita lagi. Apalagi yang mau diceritain di sudut barat laut? Jadi ini temuan sudut barat laut yang sudah kita temukan 2 minggu yang lalu. Sudah dilakukan pendalaman penggalian hingga lapis ke-33 paling dalam. Kita juga menemukan mypel, itu juga sudah ketemu. Lalu hiasan-hiasannya seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, ada tapak jalak atau tapak darah yang apa namanya, Kalau kata Pak Lutfi, palang Yunani. ada yang palang Yunani tapi ada yang bilang palang Jawa. Terus yang jelas ini sudutan yang punya profil, dia bisa mewakili sisi-sisi yang lain karena ini bagian dindingnya terlihat, sementara yang lain kan dia ada di bawah gitu ya. Terus, Ya itu saja sementara, karena data yang lainnya malas amat sih cerita. lainnya belum. Jadi kedalamannya gitu 2 meter lebih ya Ya. dari apa lapisan atas. Ini juga ada indikasi ada endapan abu vulkanik. Mungkin nggak kalau misalnya ini kayak bastion ya, terus dia ada konstruksi bangunan ini sebagai menara pengintai begitu, penjaga di bagian ininya, mungkin nggak? Ya memungkinkan kalau area Ada nggak jejaknya di sini? luas, belum kita ketahui karena perluasan ke sana kan kita terkendala. Perluasannya sudah cuma yang Kalau di Bali itu kayak Balai Bengong. bikin orang bengong gitu. Bukan. Kalau yang tempatnya ini kampungan orangnya. Kumpul itu loh. Oh iya Pak. Oh iya ya. Kampungan orangnya kakinya 2 nih kakinya. Oke. Kaki, bagian perutnya. Nah, ini Itu kena cangkul pacul ini. ya. Ya. Mungkin nggak kayak gitu di sini sebagai menara pengawas begitu. Cuma yang jadi pertanyaannya kembali lagi dengan temuan kemarin itu Mas, apa namanya, Jalatwara itu ya, yang sampai sekarang pun kita belum ketahui dari mana asalnya itu. Oh. Itu kan jadi pertanyaan juga, apa sih sebenarnya fungsi Jalatwara itu di sudutan ini? Oh, jawabannya apa? Ya itu kita belum tahu. Oh gitu. Kan pertanyaan dong. Oh iya iya. Kita sendiri. Gitu. Kirain sudah punya jawabannya. Kalau jawabannya sih ya nunggu ini apa namanya, kuncinya itu kita harus menemukan lubang airnya di mana. Siap. Sayang ya. Sayang Pak, karena kita nggak bisa ngelanjut karena pemilik lahannya tidak mengizinkan kita untuk meneruskan penggalian. Padahal kita pengen melebarkan ini, mirror dari sana ini bentuknya ya betul, bentuknya seperti apa, terus jalur talutnya persisnya di mana, begitu. Kalau kemarin kita ngukur mirror, dia nanti agak masuk ke sini Pak, terus ke sana. Nah kita mau buka ini tapi kemudian tidak diizinkan oleh pemilik lahan.
Ini loh Pak Bobi. Nah, ya itu bagiannya ya. Bagiannya juga. Kalah. Di sini loh. Sini ada yang atas ini. Ya. Mungkin kalau ini kalah. Wah, masa kalah? Ya, ada kemungkinan. Kalah di mana kita? Kalah malam. Tiada berbintang sih. Gitu ya. Tampak redup, wajah rembulan. Malah nyanyi. Oke. Ya, ini Trans 7 sisi tengah. Nah, sudah dirapikan oleh Mas Widi, dan lihat ada sisi halus pada bagian sisi timur. Jadi dia punya dua sisi halus. Berarti sisi ini ditampilkan dan sekaligus menjadi dinding dari talut sisi barat. Kalau talut sisi timur dia hanya berfungsi sebagai talut ya. Kalau di sisi barat dia berfungsi selain sebagai talut juga sebagai dinding ya, tembok dinding ini. Karena dibuktikan dengan baik sisi barat maupun sisi timur dia memiliki dinding rata. Oke, itu yang kenapa disebut talut di sisi timur, karena dia satu bagian itu tidak rata dindingnya, bagian dalam. Kalau ini bagian luar dan bagian dalam tatanan batanya sama-sama rata. Nah, berarti ini ditampilkan. Oke, kondisinya memang rusak sebagian, tapi sebenarnya sangat mudah dan sangat bisa direkonstruksi. Kalau kita akan merekonstruksi ini bisa saja, karena kita sudah punya banyak datanya, tinggal direkonstruksi. Yang rusak-rusak itu tinggal diperbaiki begitu ya. Terus ada pilar sana, terus mas ini pilar yang kedua gitu ya. Terus ke kotak Trans 7 gerbang punyanya Mbak Malah. Oke. Nah, ini semakin lebar. Sudah diratakan dindingnya sisi barat sehingga tidak membahayakan bagi pekerja maupun pengunjung ya. Oke, progresnya hanya itu hari ini, karena ini cukup tinggi, hampir 2 meter, butuhkan waktu seharian. Tapi dampaknya memang areanya jadi terlihat sangat luas sekali. Oke. Iya, Ma. Bagian ini biar enak ceritanya sama Mbak Mala langsung deh. Langsung tunjuk-tunjuk poinnya. Ya, Biar ganti suara. Agak kenceng. ya untuk hari ini yang kita gali ada pada sisi sana dinding barat, yang itu, terus yang apa, pilar pada pojokan baratnya yang ini, itu kita masih pada dinding baratnya. Selanjutnya masih bagian barat di sisi selatan, yang itu kita masih nerusin juga di sebelah sana. Keseluruhannya itu masih terus ke barat. Kita jebol lagi dinding barat itu yang banyak yang nampak grogolang batanya.
itu masih terus ke barat. Entah saya tadi sempat ngulik ada 3 bata yang melurus ke barat. Besok kita kupas lagi. Kalau pada sisi timurnya udah selesai, udah finish. Kita nggak menemukan lagi struktur pada sisi timurnya. Untuk besok itu kita masih lanjut ke itu sisi timur. Kita masih lanjut ke sisi selatan yang ada penonton di atasnya di belakang garis hijau itu sisi selatan. Terus lanjut ke barat. Yang besok progres besok itu selatan dan barat. Terima kasih. Selamat sore.